Saya nggak bisa peluk dia, saya nggak bisa. Jadi ngomongin dia nggak bisa, biasa saya tidur cium rambut, cium dia saya nggak bisa. Tolong, untuk aparat-aparat juga, untuk kepolisian, untuk perlindungan anak, siapapun, P2, TP2A, PPA, siapapun itu, KPAI, LPAI, dan siapapun, Satgas Perlindungan Anak, tolong anak saya. Tolong saya. Tangis Karen Puruk pecah saat mencurahkan konflik rumah tangganya dengan Arya Satria Klaproth. Persoalan Karen dari soal anak, kekerasan dalam rumah tangga kian pelik saat nama Marsyanda ikut terseret di dalamnya. Dari sejumlah berita yang beredar, Marsyanda dikabarkan sebagai pihak ketiga. Tak ingin polemik ini menjadi bias, Marsyanda justru lontarkan pertanyaan balik untuk Karen. Lewat sosial medianya, artis peran yang akrab disapa Caca tersebut mempertanyakan 2 poin penting. Apakah Karen menyatakan suaminya telah menyewa salah satu properti milik Marsyanda, atau apakah Karen menyatakan bahwa suaminya dan putrinya tinggal satu unit dengan Marsyanda? Jika yang dimaksud adalah poin kedua, pihak manajemen Marsyanda mengaku siap mempolisikan Karen dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi pertanyaan Marsyanda di sosial medianya, Karen yang ditemui Kamis kemarin kembali angkat bicara. Menurutnya, pertanyaan Marsyanda tersebut juga menjadi pertanyaannya selama ini. Tapi teka-teki itu belum terjawab, nama Caca sudah kadung terseret duluan. Dan seharusnya memang itu pertanyaan saya. Apakah status suami saya itu di situ apa? Gitu kan, menyewakah? Diberi tumpangankah, diberi pertolongankah, atau ada apa? Itu kan pertanyaan saya itu. Jadi itu 2 poin A dan B. Kenapa ditanyakan kepada saya? Harus itu pertanyaan saya kepada pihak dari sana. Mencuatnya nama Marsyanda bermula ketika polemik rumah tangga Karen dan suaminya pecah sejak 8 September 2019 lalu. Kala itu, Arya disebut pergi dari rumah membawa buah hati mereka. Dari situ, Karen mengetahui bahwa suaminya tinggal di salah satu unit apartemen atas nama keluarga Marsyanda. Saat suami saya pergi ninggalin saya, ya, bawa anak saya pergi dari rumah. Terus saya menemukan mereka ada di apartemen yang saya klarifikasi di manajemen, di satpamnya, di semua, di security-nya adalah milik Marsyanda atas nama Ibu Rianti Sofyan, ibunya Marsyanda. Kan bawa saya telepon dari interkom bawah, kan langsung nyambung ke unit. Satpamnya duluan, Bapak ada istrinya di bawah, oh saya tidak berurusan dengan dia. Dimatikan. Lalu saya yang menelepon untuk kedua kalinya, tolong saya mau bertemu dengan anak saya, tolong turun. Saya di bawah posisinya, saya tidak naik ke unit, saya nggak tahu gitu loh. Ada apa, ada siapa. Mengetahui bahwa apartemen yang dihuni suaminya sekarang adalah punya keluarga Marsyanda, sejumlah kecurigaan muncul di hati Karen. Menurutnya, ada sejumlah hal yang dirasa aneh, apalagi ketika sebelumnya Karen menyebut bahwa suaminya kerap berkomunikasi dengan Marsyanda lewat pesan singkat. Bukan sempat kenal, berteman. Makanya karena berteman, harusnya kan saya udah melakukan statement ini berulang-ulang. Harusnya sebagai teman, kalau misalnya suami dan anak dari temannya ini ada di tempatnya dia, diberi pertolongan atau apapun itu, harusnya diberitahukan kepada saya. Makanya karena sekarang sudah bergulir tindakan hukumnya, karena sudah saya laporkan dari tanggal 8 September dan selama itu dikirim surat dari kepolisian, dikirim surat dari mana-mana, dari LPAI, dari mana-mana tidak bisa, ternyata kan ada di sana. Akhirnya kan surat itu tidak sampai.
tinggal di tempat yang miliknya Marsyanda. Begitu, saya nggak pernah bilang itu. Jadi ini buktinya adalah dia memang ada di situ ketika saya gerebek di parkiran. Kalau misalnya pertanyaannya kenapa dia kabur? Bukannya menemui saya, malah ke parkiran, tancap gas mobil, hampir nabrak saya juga karena saya loncat ya. Mau menghentikannya karena ada anak saya di dalam, ada videonya ya. Kenapa kabur? Kenapa? Apa yang ditakutin sih? Gitu, tinggal ketemu Karen doang kok kecil gini. Apa sih yang ditakutin? Karen yang mengaku hanya ingin bertemu dengan buah hatinya kembali dan menyelesaikan polemik dengan sang suami, kini juga harus menghadapi ancaman Marsyanda. Karen yang justru membalikan dua pertanyaan yang sama pada Marsyanda mengaku tak gentar jika sang artis peran memilih membawa perkara ini ke ranah hukum. Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Kalau misalnya Marsyanda ini mau melaporkan Karen, itu silakan, itu kan hak. Warga negara itu punya hak untuk melaporkan siapa aja. Cuman apakah itu benar atau tidak, ya ada konsekuensi juga ke Marsyanda nanti tentunya. Dan ini kan begini, yang kita harapkan bukanlah story apa yang disampaikan oleh Marsyanda. Kita resmi kok, kita layangkan surat itu. Harusnya Marsyanda tidak menjawab seperti itu. Silahkan jawab. Ini masih baik dari kita. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.